Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen saya, Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Umi Masruroh dari kelas AK 102, Prodi Akuntansi. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Project ICT Literasi dengan judul Meningkatkan Literasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi ICT Literasi, Mendukung Transformasi Digital di Berbagai Sektor dan Masyarakat. Selanjutnya, masuk kepada pendahuluan, yaitu di era digital transformasi telah menjadi kebutuhan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Literasi ICT memainkan peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi perubahan teknologi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Masalah-masalah seperti kurangnya keterampilan, terbatasnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya kesadaran akan keamanan digital menjadi hambatan utama. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan produktif dalam meningkatkan teknologi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 5. Satu adalah bagaimana meningkatkan akses teknologi di daerah terpencil. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, apa strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan digital. Yang keempat, bagaimana menjembatani kesenjangan digital antara kota dan desa. Yang kelima, bagaimana mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuan dari proyek. Tujuannya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Aksesibilitas, yakni memastikan teknologi tersedia untuk semua kalangan. Yang kedua, kemampuan, memberikan pelatihan untuk penggunaan teknologi yang produktif. Yang ketiga, kesadaran, yakni menyadarkan pentingnya keamanan digital. Yang keempat, kesenjangan, mengurangi perbedaan akses digital antara perkotaan dan pedesaan. Yang kelima, kolaborasi, menggalang kerjasama untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Selanjutnya adalah metodologi, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tahapan, antara lain analisis kebutuhan masyarakat, penyusunan modul pelatihan, ketiga pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, keempat evaluasi dan penyusunan rekomendasi. Yang kedua adalah pendekatan, yakni antara lain survei, wawancara, dan observasi, workshop, dan kampanye kesadaran digital. Selanjutnya adalah implementasi program, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pelatihan ICT, yaitu antara lain 200 peserta menerima pelatihan intensif dan fokus pada pengembangan penggunaan perangkat teknologi dan keamanan digital. Yang kedua adalah kampanye digital, sosialisasi melalui media sosial dan komunitas, poster, dan seminar untuk menjangkau kurang lebih dari 1.000 orang peserta. Selanjutnya, hasil yang dicapai dibagi menjadi 2 indikator, yaitu 1. Indikator kuantitatif. Kurang lebih dari 85% peserta meningkatkan keterampilan ICT dan 150 perangkat teknologi disalurkan ke daerah terpencil. Yang kedua adalah indikator kualitatif, yakni perubahan pola pikir tentang pentingnya literasi digital. Testimoni peserta menunjukkan manfaat yang nyata. Selanjutnya adalah manfaat dari proyek, dibagi menjadi 5, yaitu 1. Bagi masyarakat, yakni meningkatkan keterampilan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, memberdayakan individu untuk produktivitas lebih baik. Yang kedua, bagi pendidikan, yakni mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah bagi ekonomi, mendukung UMKM untuk mengadopsi teknologi. Yang keempat, bagi pemerintah, yakni memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Selanjutnya adalah kolaborasi dan dukungan.
dibagi menjadi dua, yaitu satu, kolaborasi yang terjalin, yakni mencapai 5 institusi pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Yang kedua adalah media kampanye. Berikutnya adalah media sosial, poster, dan seminar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah evaluasi dan rekomendasi. Satu, evaluasi program, di mana tingkat kepuasan peserta 90% puas dengan pelatihan. Selanjutnya, tantangan, keterbatasan waktu dan akses internet. Yang kedua adalah rekomendasi, yakni perluasan program ke daerah yang belum terjangkau dan kerjasama lebih intensif dengan komunitas lokal. Dan sampailah pada kesimpulan, yakni proyek literasi ICT ini telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi era digital. Dengan berbagai pelatihan dan kampanye, masyarakat tidak hanya lebih memahami pentingnya teknologi, tetapi juga mulai mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Beragam kelompok masyarakat berhasil dijangkau dengan hasil yang signifikan, baik dari segi peningkatan keterampilan maupun perubahan pola pikir. Harapan kami, program ini dapat terus diperluas dan diperkembangkan agar manfaatnya lebih berkelanjutan di masa yang mendatang. Saya berharap semuanya mempraktikkan ilmu yang telah diajarkan, karena ingat, praktek ilmu tidak akan pernah ngefek. Tanpa praktek, ilmu tidak akan pernah ngefek. Karena orang sukses adalah orang yang berproses. Dan saya mendoakan semuanya sukses dan menginspirasi. Sukses itu hanya masalah waktu, berproses itu setiap waktu. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.